Bab 481 Aku harus membunuhnya. Zhao Jianlong berkata dengan cemas. Ada apa dengan buah roh emas? Apakah ada masalah? Zhou Yu tidak berbicara. Dia hanya menatap buah roh emas dengan saksama. Berdasarkan pengetahuannya tentang buah roh emas, seharusnya buah itu berwarna keemasan seluruhnya, namun buah roh emas yang satu ini memiliki sedikit warna hitam di dalamnya. Apa itu tadi? Zhou Yu berulang kali memeriksanya dengan indera ilahi dan, setelah beberapa lama, dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah? Mata Zhou Yu berkilat, dan dia segera mendongak dan berkata, Penatua Zhao, tidak apa-apa. Sekarang aku butuh ruangan yang tenang di mana tidak ada seorang pun yang akan menggangguku. Tidak masalah, aku akan segera mengaturnya. Zhao Jianlong berkata dengan tergesa-gesa. Feier, bawa Little Yu ke aula leluhur di tepi danau di halaman belakang. Baiklah, kakek buyut. Zhao Feier, sambil menarik Zhou Yu, tiba di sebuah pavilion di tepi danau di belakang villa keluarga Zhao. Zhou Yu, ini adalah aula leluhur keluarga Zhao kita. Aku akan menunggumu di luar dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Baiklah, terima kasih. Dia melangkah ke dalamnya. Begitu berada di dalam aula leluhur, Zhou Yu duduk bersila, bersiap memakan buah roh emas. Sementara itu, di bandara provinsi Ten kedua, bersama bawahannya, menunggu untuk menerima seseorang. Tak lama kemudian, sebuah pesawat pribadi mendarat. Kemudian, seorang tetua dengan penampilan bak peri, rambut, dan janggut putih turun dari pesawat. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, matanya cerah dan tajam, seolah dapat melihat ke dalam jiwa seseorang. Guru surgawi Guan, Anda akhirnya kembali. Ten Second sangat gembira hingga ia hampir menangis saat ia bergegas maju untuk menyambutnya. Orang ini adalah Guan Jinlong, guru surgawi dari Asosiasi Letian. Ketika guru surgawi Guan melihat Tuan kedua, matanya sedikit menyipit. Ten kedua, apa yang terjadi pada lengan kananmu? Ten Second tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahan di hatinya. Guru surgawi Guan, kau harus membalaskan dendam kami. Semua ini dilakukan oleh seorang anak bernama Zhou Yu. Tidak hanya itu, dia juga membunuh Tuan ketiga dan Tuan kelima. Perkumpulan letian kita telah menderita kerugian besar di tangan anak ini. Niat membunuh terpancar di mata guru surgawi Guan. Zhou Yu yang kau bicarakan ini, apakah dia orang yang melukai rekan seperguruanku yang lebih muda dan membuatnya dijebloskan ke penjara? Ya, itu dia. Tuan surgawi Guan, kau bisa membunuh dari jauh, tidak bisakah kau membunuh anak itu sekarang? Ten Yang kedua telah berencana untuk membawa guru surgawi Guan kembali ke markas besar Asosiasi Letian sebelum memintanya untuk melakukan gerakan. Tetapi sekarang, dia benar-benar tidak dapat menahan amarahnya. Guru surgawi Guan melambaikan tangannya. Tidak usah terburu-buru, aku pasti akan membunuh anak itu. Tetapi pertama-tama, aku ingin bertemu dengan teman magangku yang masih junior. Aku dengar dia dikurung di penjara balai hukuman. Penjara balai hukuman. Ten Yang kedua terkejut. Jika memang begitu, saya bisa membantu. Saya kebetulan kenal utusan balai hukuman. Utusan balai hukuman. Guru surgawi Guan agak terkejut. Dia tidak menyangka Tuan kedua memiliki koneksi seperti itu. Ten Second dengan cepat menceritakan pembentukan aliansi dan pemilihannya sebagai pemimpin. Setelah mendengarkan, guru surgawi Guan mengangguk. Bagus, kamu telah melakukannya dengan baik dalam masalah ini. Kalau begitu, utusan Yang, tolong antarkan aku ke rekan magangku yang lebih muda dulu. Tidak masalah, saya akan segera menghubunginya. Ten kedua segera menelepon Yang Tianpeng dan memberitahunya tentang masalah tersebut. Yang Tianpeng langsung setuju dan mengklarifikasi lokasi penjara tempat master penjara iblis ditahan, lalu mengirimkan rinciannya kepada Ten kedua, ditemani oleh guru surgawi Guan, tiba di penjara rahasia aula hukuman. Yang Tianpeng sudah menunggu di sana. Setelah keluar dari mobil, Ten kedua memperkenalkan mereka. Guru surgawi Guan, ini utusan balai hukuman, Tuan Yang Tianpeng. Tuan Yang, ini adalah guru surgawi Guan dari Asosiasi Letian kami. Yang Tianpeng memberi hormat. Guru surgawi Guan, aku sudah lama mengagumi namamu. Guru surgawi Guan mengangguk. Utusan yang terlalu baik. Di mana rekan magang juniorku? Guru surgawi Guan, silakan ikuti saya. Di bawah bimbingan Yang Tianpeng, guru surgawi Guan segera menemukan rekan seperguruannya yang lebih muda, guru penjara iblis. Sang master penjara iblis tergeletak di tanah bagaikan boneka kain, rambutnya acak-acakan. Adik laki-laki. Wajah guru surgawi Guan berubah, dan dia berteriak dengan cemas.
Sang master penjara iblis bergerak pelan dan membuka matanya perlahan. Ketika dia melihat siapa orang itu, tubuhnya bergetar tak terkendali, dan air mata mengalir di wajahnya. Kakak laki-laki. Kamu akhirnya datang. Master penjara iblis merangkak mendekati Master Surgawi Guan. Adik laki-laki, apa yang terjadi padamu? Zhou Yu, anak itu, dia menghancurkanku. 50 tahun ketekunanku dalam berkultivasi, semuanya hilang. Sekarang, aku tidak punya apa-apa. Kakak, kamu harus membalas dendam untukku. Kebencian tertulis di seluruh wajah Master Penjara Iblis, dia berharap bisa mencabik-cabik Zhou Yu. Guru Langit Guan tahu bahwa adik lelakinya telah terluka parah oleh Zhou Yu, tetapi dia tidak pernah membayangkan Zhou Yu akan melakukan hal ekstrim seperti itu untuk melumpuhkannya. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus dari Guru Surgawi Guan. Zhou Yu yang luar biasa. Jika aku tidak membunuhmu, itu akan menjadi sebuah penghinaan bagi surga. Yang Tianpeng dan Tuan. Kedua, merasakan adanya niat membunuh yang mengerikan yang terpancar dari Guru Surgawi Guan, mau tidak mau dia mengambil langkah mundur. Tekanan dari Master Surgawi Guan benar-benar menakutkan. Pada saat itu, Guru Surgawi Guan menoleh ke arah Yang Tianpeng. Utusan Yang, bolehkah aku membawa adik laki-lakiku pergi dari sini? Tanpa ragu, Yang Tianpeng mengangguk. Tentu saja. Nanti, aku akan meminta seseorang membersihkan semua catatannya dari aula hukuman. Utusan Yang, aku berhutang budi padamu atas bantuan ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja. Yang Tianpeng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Guru Surgawi Guan, tidak perlu sopan santun seperti itu. Sekarang, kita berdua menghadapi masalah yang sama. Saya berharap Guru Surgawi Guan akan segera menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Master Surgawi Guan mengangguk, matanya dipenuhi dengan niat mematikan. Aku akan membunuhnya. Setelah berkata demikian, Guru Surgawi Guan membawa Guru Penjara Iblis kembali ke markas besar Asosiasi Letian. Di halaman terpisah, Master Surgawi Guan menstabilkan luka dalam Master Penjara Iblis dan juga menemukan jejak aura Zhou Yu. Dengan aura Zhou Yu, dia bisa melakukan teknik jiwa untuk membunuh Zhou Yu. Guru Surgawi Guan duduk bersila, tangannya disatukan di depan dadanya. Saat berikutnya, bayangan hitam melesat ke langit di atas kepalanya. Zhou Yu, dasar bajingan kecil, matilah. Bab 482. Aula Leluhur Keluarga Zhao. Zhou Yu duduk bersila, mengatur napasnya dan menyelaraskan semangatnya ke kondisi optimal sebelum ia menelan buah roh emas dalam satu tegukan. Begitu buah roh emas memasuki tubuhnya, Zhou Yu segera mulai memurnikan kekuatan obat buah itu. Akan tetapi, saat dia hendak memulai teknik kultivasinya, matanya tiba-tiba terbuka. Kenapa aku punya firasat buruk? Mungkinkah ada yang salah dengan buah roh emas? Saat Zhou Yu masih ragu, tiba-tiba, suatu kekuatan mengerikan dari indera ilahi menyelimutinya. Matanya bersinar dengan cahaya yang terang benderang. Tidak, itu serangan indera ilahi. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah, dan dia segera menutup matanya, mendorong roh yin-nya meninggalkan tubuhnya. Saat roh yin-nya meninggalkan tubuhnya, dia melihatnya. Di langit yang jauh, bayangan humanoid hitam, memegang pedang panjang, tengah menyerbu ke arahnya dengan niat mematikan. Hampir dalam sekejap, berita itu sampai kepadanya. Itu bukan serangan indera ilahi. Itu adalah serangan jiwa, bahkan tingkatnya lebih tinggi dari Divine Sense, menggunakan teknik seni jiwa. Wajah Zhou Yu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Teknik seni jiwa melibatkan cara khusus dalam pengembangan yang memungkinkan indera ilahi yang awalnya tidak berwujud memperoleh tingkat kemampuan menyerang tertentu yang substansial. Serangan seperti itu, jika ditujukan pada tubuh fisik seorang seniman bela diri, mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan seniman bela diri Ming Jin sekalipun. Namun jika ia menyasar lautan kesadaran seseorang, itu hebat. Bahkan seorang praktisi tingkat tinggi di Sein Realm akan merasa sulit untuk bertahan melawannya. Itulah yang membuat seni jiwa begitu hebat. Pada saat ini, bayangan humanoid yang memegang pedang panjang menebas ke arah lautan kesadaran Zhou Yu. Serangan ini, secepat kilat dan menakjubkan dalam kekuatan jiwa, kemungkinan akan melenyapkan lautan kesadarannya saat terjadi benturan. Zhou Yu meraung marah dan segera mengerahkan roh yin-nya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Meskipun dia tahu bahwa bayangan humanoid itu jauh lebih kuat daripada roh yin-nya, Zhou Yu tidak punya pilihan saat ini. Ledakan. Tabrakan yang tidak terdengar. Roh yin milik Zhou Yu hanya mampu menangkis selama sedetik sebelum ditusuk oleh pedang panjang itu. Cedera pada roh primordialnya secara langsung memengaruhi tubuh fisiknya. Kulitnya langsung berubah sangat pucat, dan dia meludahkan darah dari mulutnya. Namun, Zhou Yu tidak lagi peduli dengan cedera pada tubuh fisiknya. Dalam situasi hidup atau mati ini, Zhou Yu mengerahkan setiap teknik yang dimilikinya.
Ia segera mengedarkan keterampilan Taichu, memanggil ki sejati kayu Yi, ki sejati api neter, dan ki sejati air bunga matahari. Ketiga jenis ki sejati saling terkait, dengan keras kepala menjaga lautan kesadarannya. Tetapi bagaimanapun juga, ki sejati hanyalah ki sejati, dan efek pertahanannya terhadap serangan jiwa sangatlah minimal. Bayangan humanoid dengan pedang panjang itu mengayun pelan dan membelah pertahanan ki sejati. Apakah saya benar-benar akan mati seperti ini? Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi putus asa. Dia menyaksikan tanpa daya ketika pedang panjang itu menembus lautan kesadarannya tanpa ada perlawanan. Rasa sakit yang seakan-akan jiwanya tercabik-cabik menyerangnya. Zhou Yu merasa kepalanya seperti akan meledak. Namun, saat lautan kesadarannya hendak hancur total, cahaya kemasan tiba-tiba muncul dan menghalangi pedang itu. Setelah diamati lebih dekat, di antara cahaya kemasan itu, ada juga aliran ki hitam. Cahaya kemasan dan ki hitam saling bertautan, tidak hanya menangkis pukulan yang mengerikan itu tetapi juga perlahan-lahan membungkus lautan kesadaran Zhou Yu sepenuhnya. Perubahan itu terjadi terlalu cepat, dan sebelum Zhou Yu dapat bereaksi, ia merasakan kesadarannya memudar, seolah-olah ia akan terjun ke dalam kegelapan tak berujung. Pada saat ini, Zhao Feier, yang berada di luar, mendengar keributan dan berlari masuk, hanya untuk melihat Zhou Yu berlumuran darah, tergeletak di tanah. Zhao Feier begitu terkejut hingga dia berdiri terpaku. Setelah tersadar kembali, wajahnya dipenuhi dengan urgensi saat dia bergegas dan berlutut di samping Zhou Yu, mendekap kepalanya dalam pelukannya. Zhou Yu, ada apa denganmu? Tolong jangan menakutiku. Bicaralah padaku. Tunggu. Agar aku bisa bangun. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhou Yu kehilangan kesadaran sepenuhnya. Markas Besar Asosiasi Letian. Ten. Kedua dan Yang Tianpeng sama-sama dengan cemas mengamati guru surgawi Guan dari kejauhan. Di siang bolong, radius 10 meter di sekitar Heavenly Master Guan tampak diselimuti kegelapan, yang sangat menakutkan. Tepat pada saat ini, guru surgawi Guan tiba-tiba bergerak, setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat hal tersebut, baik Ten. Yang kedua dan Yang Tianpeng terkejut. Ini. Pada saat itu, guru surgawi Guan perlahan membuka matanya. Ten. Yang kedua segera bergegas dan bertanya dengan cemas. Guru surgawi Guan, apakah Anda? Baiklah. Guru surgawi Guan menarik napas dalam-dalam dan menarik kembali teknik kultivasinya. Kegelapan yang mengelilinginya berangsur-angsur menghilang. Zhou Yu ini memang tidak sederhana. Di usianya yang masih sangat muda, ia tidak hanya telah mencapai puncak alam bawaan, tetapi juga telah menyempurnakan jiwa yin-nya hingga kesempurnaan agung, bahkan membentuk awal dari jiwa yang. Selain itu, dia telah mengembangkan ki sejati 5 elemen. Anak laki-laki ini punya ambisi besar, dia ingin memasuki alam suci dalam penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan ki. Petik 2. Keduanya tidak menyangka bahwa guru surgawi Guan akan mulai memuji Zhou Yu setelah menderita luka-luka dan bangun. Ten. Yang kedua buru-buru bertanya. Guru surgawi Guan, apa maksudmu? Apakah kamu gagal? Guru surgawi Guan tertawa dingin. Gagal. Menggelikan. Seorang seniman bela diri di alam bawaan, tidak peduli seberapa hebatnya, tidak mungkin membuatku gagal. Petik 2. Jangan khawatir, lautan kesadarannya telah hancur. Sekalipun dia tidak mati, kesadarannya akan tenggelam selamanya. Dia tidak akan bangun lagi di kehidupan ini. Petik 2. Ten. Kedua, setelah mendengar hal itu, tidak menunjukkan kegembiraan. Tidak dapat dihindari. Asosiasi letihan telah digagalkan oleh Zhou Yu berkali-kali, yang membuatnya merasa paranoid. Guru surgawi Guan, bisakah kau yakin anak itu benar-benar tamat? Tuan. Yang kedua bertanya, masih belum yakin. Guru surgawi Guan mengerutkan kening. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Ten. Second dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, tentu saja tidak. Hanya saja anak itu kuat dan licik. Saya khawatir. Cukup bicaranya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memverifikasinya sendiri di keluarga Zhao. Petik 2. Guru surgawi Guan mendengus. Untuk memastikan kejatuhan Zhou Yu, Ten. Kedua tidak mampu khawatir menyinggung guru surgawi Guan. Guru surgawi Guan, istirahatlah yang cukup, saya akan keluar sebentar, kata Tuan. Kata yang kedua sambil membungkuk dan mundur. Setelah meninggalkan halaman, dia langsung menuju ke keluarga Zhao di kota provinsi tanpa penundaan. Bab 483. Pengujian. Keluarga Zhao di kota provinsi. Di sebuah kamar, Zhou Yu terbaring di tempat tidur, tak sadarkan diri, dan di sekelilingnya, lebih dari selusin dokter sedang memeriksanya dengan berbagai instrumen. Zhao Jianlong dan Zhao Feier, antara lain, menunggu dengan cemas di samping.
Wajah Zhao Jianlong penuh dengan kecemasan. Feier, apakah kamu yakin tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada seorang pun yang menyusup ke aula leluhur? Mata Zhao Feier memerah saat dia berbicara. Kakek buyut, aku benar-benar yakin, aku ada di pintu sepanjang waktu, aku tidak pernah keluar, tidak ada seorang pun yang mendekati balai leluhur. Lalu bagaimana Zhou Yu tiba-tiba bisa menjadi seperti ini? Apakah dia mengatakan sesuatu? Dia. Sepertinya dia melakukannya, tapi aku tidak mendengarnya dengan jelas. Petik 2. Saat Zhao Feier berbicara, air mata mulai mendesir di wajahnya. Feier, jangan menangis. Dokter-dokter ini adalah yang terbaik di kota provinsi ini, dengan adanya mereka di sini, Zhou Yu akan baik-baik saja. Petik 2. Zhao Jianlong berkata, mencoba menghiburnya. Tepat pada saat itu, dokter kepala datang mendekat. Zhao, maaf, tapi setelah pemeriksaan berulang kali, kami benar-benar tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang salah dengan pasien tersebut. Petik 2. Kami hanya bisa menduga bahwa pasien mungkin memiliki masalah otak. Zhao Jianlong membeku, lalu dengan marah berkata, omong kosong macam apa itu? Apa maksudmu dengan dugaan? Kalian seharusnya menjadi dokter terbaik di kota provinsi, dan setelah sekian lama, kalian hanya punya dugaan. Aku katakan padamu, jangan khawatir soal biayanya, gunakan cara apapun yang kau punya, kau harus menyembuhkannya untukku. Petik 2. Wajah dokter itu menunjukkan kepahitan. Zhao, aku lebih berharap pasienku bangun daripada kamu, tapi sungguh. Kami telah menggunakan semua metode yang kami bisa, kami benar-benar tidak berdaya sekarang. Petik 2. Mengingat situasi saat ini, Anda dapat mencoba menghubungi salah satu dari 3 dokter suci untuk melihat apakah mereka punya caranya. Mungkin hanya mereka yang bisa menyelesaikan ini. Petik 2. Ngomong-ngomong, belum lama ini, Tabib Suci Sun berada di kota provinsi, aku tidak tahu apakah dia sudah pergi. Setelah dokter selesai berbicara, dia mengemasi barang-barangnya dan pergi. Melihat para dokter pergi, Zhao Feier begitu cemas hingga ia menangis. Kakek buyut, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhao Jianlong menarik napas dalam-dalam. Feier, jangan panik, aku akan segera mencoba menghubungi dokter Suci Sun. Berapapun biayanya, aku akan membuat Zhou Yu bangun. Terima kasih, kakek buyut. Tepat pada saat itu, kepala pelayan keluarga Zhao bergegas masuk dengan panik. Tuan, ini tidak bagus, ada orang yang masuk tanpa izin. Mereka bahkan melukai penjaga gerbang. Mendengar ini, wajah Zhao Jianlong berubah muram. Di saat kritis seperti ini, seseorang berani menimbulkan masalah. Dia melangkah keluar dengan marah. Di gerbang, dia melihat seorang pria berlengan satu yang telah menerobos masuk. Di belakangnya, 2 anggota pelindung keluarga Zhao tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Zhao Jianlong menyalak. Siapa kamu? Apakah kamu tahu di mana kamu berada? Siapa yang memberimu nyali untuk masuk? Saya adalah pelindung asosiasi Letian. Pengunjung itu tidak lain adalah Tuan. Kedua, pelindung asosiasi Letian. Wajah Zhao Jianlong sedikit berubah. Keluarga Zhao saya tidak ada urusan dengan asosiasi Letian Anda, mengapa Anda mengganggu properti keluarga Zhao saya? Apa niatmu? Ten. Second tersenyum tipis saat berbicara. Saya mendengar Zhou Yu, Tuan. Zhou, ada di sini. Saya datang khusus untuk menemuinya untuk suatu masalah. Di mana dia? Bawa dia keluar. Mata Zhao Jianlong sedikit berkedut saat dia berkata dengan tegas. Zhou Yu tidak bersamaku. Karena sangat cerdik, Tuan. Second bisa tahu Zhao Jianlong berbohong hanya dengan sekali pandang. Dia tertawa dingin. Karena aku sudah datang ke keluarga Zhao, tentu saja aku sudah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa dia ada di sini. Mengapa repot-repot menyangkalnya? Atau mungkinkah dia sedang mengalami masalah dan tidak bisa menemuiku? Ketika Tuan kedua membuat pernyataan ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Zhao Jianlong tertegun sejenak, lalu dengan cepat menyadari apa yang terjadi, dan berteriak dengan marah. Apa maksudmu? Mungkinkah kondisi Zhou Yu saat ini adalah perbuatanmu? Mendengar teguran Zhao Jianlong, senyum di wajah Tuan. Wajah Second tidak dapat ditahan lagi. Sejak dia melangkah masuk ke keluarga Zhao dan melukai pelindung mereka tanpa melihat Zhou Yu, dia yakin 80% bahwa Zhou Yu memang dalam masalah. Sekarang, kata-kata Zhao Jianlong menambahkan 10% lagi pada keyakinannya. Namun, 90% masih belum cukup. Dia butuh konfirmasi 100%. Ten. Second mencibir, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, tiba-tiba melayangkan pukulan. Bang! Zhao Jianlong, yang sama sekali tidak siap, menerima pukulan di dada dan terlempar ke belakang sambil menyemburkan darah. Kakek buyut.
Zhao Feier berteriak kaget dan bergegas membantu Zhao Jianlong berdiri. Saat itu, semua pelindung keluarga Zhao telah berkumpul, mengepung Ten. Kedua. Tapi Tuan. Kedua tidak menghiraukan para pelindung ini, tatapannya tertuju pada Zhao Feier. Siapa sangka, keluarga Zhao memiliki wanita secantik itu. Kilatan cabul tampak sekilas dalam diri Tuan. Mata kedua. Para pelindung keluarga Zhao hampir menyemburkan api dari mata mereka. Kau sedang mencari kematian. Kelompok pelindung yang dipenuhi amarah itu bersiap untuk melancarkan aksinya. Namun, Tuan. Kedua, dengan sangat meremehkan, tidak menganggap serius para pelindung ini sama sekali. Sebaliknya, dia berteriak keras ke sekelilingnya. Zhou Yu, aku memberimu waktu 10 detik untuk menunjukkan dirimu. Jika aku tidak melihatmu dalam 10 detik, aku akan membunuh Zhao Jianlong sekarang juga. Petik 2. Arogan. Para pelindung keluarga Zhao tidak dapat menahan diri lagi, mereka berteriak serempak dan bersiap menyerang. Tapi tepat pada saat itu, suara lemah Zhao Jianlong terdengar. Berhenti. Kepala keluarga. Mata mereka dipenuhi rasa frustrasi dan marah, tetapi Zhao Jianlong masih melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka mundur. Zhao Jianlong sangat jelas bahwa kultivasi tertinggi di antara pelindung keluarganya hanyalah alam bawaan agung. Meskipun serupa dalam ranahnya dengan Tuan. Kedua, kekuatan mereka sesungguhnya cukup biasa saja, dibangun dengan bantuan pengobatan spiritual. Terlebih lagi, mengingat kekuatan mengerikan dari asosiasi letian, Zhao Jianlong tidak ingin membuat musuh dengan mereka kecuali benar-benar diperlukan. Dengan bantuan, Zhao Jianlong dibantu berdiri, wajahnya pucat saat ia melihat ke arah Tuan. Kedua dan berbicara dengan marah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah asosiasi letianmu benar-benar ingin berselisih dengan keluarga Zhaoku? Ten. Yang kedua terkekeh dingin. Kamu melebih-lebihkan keluarga Zhaomu. Berselisih dengan Anda. Apakah kamu benar-benar layak? Cukup omong kosong ini, 10 detik sudah habis. Karena Zhou Yu belum muncul, giliranmu untuk mati. Petik 2. Ten. Kedua melemparkan pukulan ke arah Zhao Jianlong lagi. Gang Jin yang perkasa hampir meledakkan udara saat ia menyerbu langsung ke kepala Zhao Jianlong. Bab 484. Berkah terselubung. Menghadapi pukulan ini, Zhao Jianlong tidak takut sama sekali. Dia tidak percaya bahwa anggota asosiasi letian berani bersikap begitu berani melakukan kekerasan di siang bolong di rumah keluarga Zhao-nya. Bang! Terdengar suara keras. Zhao Jianlong terguncang hingga pusing, hanya merasakan tanah dan batu beterbangan, menghantam wajahnya dengan menyakitkan. Dalam sekejap, debu mengendap, dan Zhao Jianlong kemudian menyadari bahwa pukulan menghindarinya dan mengenai bebatuan di belakangnya. Anda! Zhao Jianlong melotot marah, menatap Tuan. Di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Zhao Jianlong, hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku akan mengampuni nyawamu, namun, aku peringatkan kau, bergabunglah dengan asosiasi letian segera, atau asosiasi letianku akan memusnahkan keluarga Zhaomu, tak seorang pun akan hidup. Keluarga Zhao di kota provinsi bukanlah kekuatan komersial, tetapi kekuatan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, di siang bolong, Tuan. Memang tidak berani membunuh siapapun di rumah tangga Zhao, oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk menguji. Sekarang, dia telah mengonfirmasi bahwa Zhou Yu memang mengalami suatu insiden. Itu sudah cukup. Setelah selesai, dia meninggalkan kediaman keluarga Zhao sambil tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Zhao Feier memegang erat tangan Zhao Jianlong. Kakek buyut, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Zhao Jianlong menggelengkan kepalanya. Kemudian, ekspresinya menjadi gelap saat dia memperhatikan Ten. Sosok yang pergi. Awalnya saya pikir Zhou Yu menjadi seperti ini secara tidak sengaja, tetapi sekarang tampaknya itu bukan suatu kebetulan sama sekali. Ini buruk, asosiasi letian kejam dan brutal, kali ini, peluang Zhou Yu mungkin tipis. Wajah Zhao Feier tiba-tiba berubah pucat pasi. Tidak, itu tidak mungkin. Zhou Yu, dia tidak akan mengalami kecelakaan. Zhao Feier gemetar. Ekspresi Zhao Jianlong rumit, dia cepat-cepat mengubah kata-katanya. Namun, Zhou Yu adalah pemuda yang sangat berbakat, dia tampaknya tidak ditakdirkan untuk hidup singkat, mungkin, aku terlalu memikirkannya. Feier, tenang saja, aku akan segera mencari seseorang untuk menghubungi Dr. Suci Sun. Kakek buyut, kamu harus menyelamatkan Zhou Yu. Zhao Feier memohon sambil meneteskan air mata. Zhao Jianlong mengangguk. Namun, hatinya sangat berat. Jika sesuatu terjadi pada Zhou Yu, keluarga-keluarga yang telah ia tekan pasti akan bangkit, dan banyak orang akan terlibat. Kota provinsi itu mungkin menghadapi badai besar. Sayang.
Zhao Jianlong menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak, dan segera mengatur seseorang untuk menemui tabib Suci Sun. Sementara itu, Zhao Feier kembali ke kamar tidurnya. Dia terbaring di sana sambil menangis, memegang tangan Zhou Yu. Zhou Yu, kamu tidak boleh terus-terusan tidur. Kalau kamu sudah cukup tidur, cepatlah bangun. Kamu masih berjanji untuk mengantarku ke sekolah, kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Waktu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba hari sudah malam. Zhao Feier, lelah karena menangis, berbaring di samping tempat tidur Zhou Yu dan tertidur. Tepat pada saat itu, Zhou Yu yang masih pingsan tiba-tiba menggerakkan alisnya. Saat berikutnya, bayangan samar melayang keluar dari atas kepalanya. Itu memang roh primordial Zhou Yu. Melihat roh primordialnya sendiri, Zhou Yu sendiri tercengang. Roh yangnya telah bertumbuh sedikit dibandingkan saat pertama kali menyatu. Namun, bukan itu yang mengejutkan Zhou Yu. Yang benar-benar mengejutkannya adalah munculnya lingkaran cahaya hitam di sekitar roh primordialnya, terletak di tepi roh primordial yang tak berbentuk, dan menggambarkan sesosok manusia. Terlebih lagi, Zhou Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa lingkaran hitam ini terhubung dengan ki dan darahnya sendiri. Mungkinkah buah roh emas itu benar-benar Raja Buah Roh Emas yang legendaris? Yang disebut Raja Buah Roh Emas adalah varian dari buah roh emas. Zhou Yu pernah melihat dalam koleksi buku kedokteran lelaki tua itu bahwa buah roh emas biasa dapat memperkuat indera ilahi dan mengokohkan laut kesadaran. Namun, varian Raja Buah Roh Emas, selain efek pengobatan dari buah roh emas, juga kadang-kadang memiliki kesempatan untuk menggabungkan garis keturunannya sendiri dengan roh primordial, yang memungkinkan roh primordial memperoleh karakteristik transformasi realitas ilusi. Telah diketahui bahwa roh primordial pada hakikat tidak berwujud tanpa bentuk fisik. Namun setelah memperoleh karakteristik transformasi realitas ilusi, itu berarti roh primordial dapat berubah ke bentuk fisik sesuai keinginannya saat dibutuhkan. Penggunaannya yang cerdik tidak terbatas, tidak terbayangkan. Zhou Yu ingat dengan jelas, dia bahkan bertanya kepada orang tua itu apakah hal seperti itu benar-benar ada. Orang tua itu menjawab dengan sangat tegas. Jangan percaya hal semacam itu, hal seperti itu tidak ada di dunia ini. Namun sekarang, dia benar-benar telah memperoleh karakteristik ini. Mulai sekarang, kemampuan tempur roh primordialnya akan meningkat secara eksponensial. Jika dia menghadapi serangan seperti sebelumnya lagi, dia tidak akan takut sedikit pun. Kali ini, sungguh sebuah berkah tersembunyi. Kalau saja orang tua itu tahu, dia pasti akan terkejut. Sudut bibir Zhou Yu melengkung ke atas. Kemudian, bertahun-tahun kemudian, Zhou Yu mulai memahami bahwa anomali roh primordial saat ini tidak sesederhana itu, roda takdirnya mulai berputar perlahan sejak saat ini. Namun, berbicara tentang orang yang menyerangnya, Zhou Yu segera menunjukkan siapa penyerangnya. Tanpa diduga, penyerangnya pastilah Master Surgawi dari Asosiasi Letian. Karena Sun Zeng telah mengatakan sebelumnya bahwa guru surgawi adalah ahli seni jiwa. Seni jiwa adalah sesuatu yang misterius, hanya sedikit yang memahaminya, dan untuk mengolahnya hingga ke alam suci, selain dari guru surgawi, siapa lagi yang bisa melakukannya? Metode guru surgawi ini benar-benar ekstrim. Kali ini, benar-benar keberuntungan baginya untuk terhindar dari malapetaka ini. Akan tetapi, sang guru surgawi mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ia benar-benar mendapat keuntungan dari kemalangan ini. Saat ia bertemu dengannya lagi, langkah ini tidak akan efektif lagi. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Guru surgawi. Karena kau mencari kematian, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Matanya tertuju pada yang spirit ki milik Master Surgawi. Pada saat itu, Zhou Yu merasakan tangannya bergerak sedikit. Roh primordialnya segera kembali ke tubuhnya, lalu dia perlahan membuka matanya. Pemandangan pertama yang dilihatnya adalah Zhao Feier berbaring di samping tempat tidur. Dia melihat Zhao Feier dengan mata bengkak dan air mata kering di wajahnya, terbaring di sana, dan bahkan dalam tidurnya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Melihat ini, arus hangat mengalir dalam hati Zhou Yu. Dia tak dapat menahan diri untuk menyentuh pipi Zhao Feier dengan lembut. Zhao Feier bergidik, membuka matanya, dan langsung menunjukkan ekspresi gembira. Zhou Yu, kamu sudah bangun. Bab 485. Bangun. Zhou Yu tersenyum tipis. Benar, kamu menangis. Zhao Feier cepat-cepat menyeka noda air mata yang masih basah dan kemudian dengan keras menamparkan punggung Zhou Yu. Kamu yang menangis. Aduh. Zhou Yu segera menunjukkan ekspresi kesakitan. Zhao Feier langsung panik, dia membungkuk cepat dan berkata dengan cemas. Apakah kamu baik-baik saja? Memanfaatkan kesempatan itu, Zhou Yu meraih lengan Zhao Feier dan berkata sambil tersenyum. Jangan bergerak. Kemudian, tangannya dengan lembut menekan sekitar mata Zhao Feier. Yiwut Truki mengalir ke dalam tubuhnya.
Dalam sekejap, mata Zhao Feier yang bengkak kembali normal. Setelah Zhao Feier menyadari apa yang terjadi, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhou Yu melepaskannya dan tertawa. Nah, itu terlihat jauh lebih baik. Zhao Feier memelototi Zhou Yu, menuntut. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Kau membuatku takut setengah mati. Tidak banyak, hanya kecelakaan kecil. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Petik 2. Benar-benar. Tetapi, kakek buyut saya mengatakan bahwa itu adalah orang-orang dari asosiasi letian, dan bahwa Tuan. Bahkan dia menyebabkan keributan besar di tempat kami dan melukai kakek buyutku. Petik 2. Apa? Zhou Yu tiba-tiba duduk, wajahnya berubah dingin. Di mana penatua Zhao? Bawa aku padanya. Zhao Feier buru-buru membawa Zhou Yu menemui Zhao Jianlong. Di tempat lain, setelah meninggalkan keluarga Zhao, Ten terbang kembali ke markas asosiasi letian. Dalam perjalanan, dia memberitahu Liu Zongzhen, Gao Yingxiang, dan yang lainnya, bahwa Zhou Yu telah dilumpuhkan oleh guru surgawi. Pada saat Tuan tiba di markas asosiasi letian, Liu Zongzhen dan yang lainnya sudah ada di sana. Liu Zongzhen dan Gao Yingxiang, keduanya duduk di kursi roda, memandang Ten dengan gembira. Apakah kamu benar-benar yakin anak itu lumpuh? Ten mengangguk sambil tersenyum. Memang. Mata Liu Zongzhen menunjukkan kebencian yang berbisa. Kenapa kamu tidak membawanya kembali bersamamu? Ya, jika kau membawanya kembali, kita bisa membunuhnya dengan tangan kita sendiri, Gao Yingxiang menambahkan dengan getir. Ten menggelengkan kepalanya dan berkata, dia ada di keluarga Zhao. Keluarga Zhao adalah kekuatan Yan Cheng, dan sekarang Qi Guochang mengawasi dengan ketat, aku tidak bisa bersikap tegas. Mendengar ini, Liu Zongzhen dan yang lainnya saling bertukar pandang, lalu berbicara. Anak ini licik. Meskipun dia sudah lumpuh, kita tetap tidak bisa gegabah. Kita harus menangkapnya tuntas. Kita hanya bisa merasa tenang ketika kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Semua orang takut dengan taktik Zhou Yu. Tanpa melihat sendiri, mereka masih agak gelisah. Ten merenung sejenak. Anak itu dilindungi oleh Qi Guochang, dan dia memiliki ahli tingkat suci seperti Yang Xiwu di pihaknya. Untuk menangkapnya, setidaknya, kita perlu memastikan Qi Guochang tidak akan ikut campur, dan kita butuh seseorang yang bisa menahan Yang Xiwu. Senyum di wajah semua orang perlahan membeku. Jadi maksudmu, meskipun anak itu lumpuh, kita tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Liu Zongzhen sudah hampir tidak mampu menahan amarahnya. Ten melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja tidak. Sebenarnya, selama utusan Yang dan guru surgawi bertindak bersama, aku yakin kita bisa menangkapnya. Petik 2. Hanya saja, guru surgawi butuh waktu untuk pulih. Guru surgawi terluka. Itu tidak benar. Ten langsung menyangkalnya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan berita tentang guru surgawi yang terluka bocor keluar. Ketika guru surgawi melumpuhkan Zhou Yu, dia tiba-tiba memiliki wawasan bela diri dan perlu bermeditasi sejenak. Semuanya, tenang saja, begitu guru surgawi keluar dari meditasinya, kami akan segera menangkap anak itu, Zhou Yu. Bagus. Kegembiraan kembali terlihat di wajah semua orang. Kalau begitu, bukankah kita harus membahas cara menghadapi kekuatan-kekuatan yang berhubungan erat dengan Zhou Yu? Liu Zongzhen adalah orang pertama yang angkat bicara. Saudara Liu benar, karena anak itu telah lumpuh, kita harus segera menghilangkan semua kekuatan yang berhubungan dengannya, agar tidak meninggalkan bahaya tersembunyi. Gao Yingxiang berkata dengan nada berbisa. Setuju, Lin Zhaoxuan juga setuju. Mendengar ini, senyum dingin tersungging di mata tuan kedua. Langkah ini sepenuhnya sesuai dengan niatnya. Berdasarkan keinginan keluarga Zhao dari ibu kota, asosiasi letian harus berhadapan dengan keluarga Lin dari Yancheng, yang berarti mereka harus membasmi Zhou Yu dan kekuatan apapun yang terkait dengannya. Oleh karena itu, asosiasi letian telah mengumpulkan intelijen terkait Zhou Yu. Berdasarkan penyelidikan asosiasi letian kami, saat ini ada 2 orang yang mengelola urusan bisnis Zhou Yu. Yang satu adalah LF Fang, dan yang satunya lagi adalah Sui Tianyu, tapi Sui Tianyu punya ahli yang menjaganya dan sulit untuk ditangani. Karena itu, menurutku kamu harus mulai dengan LF Fang ini. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang disarankan tuan kedua. Semua orang bergema satu demi satu. Kalau begitu, mari kita bagi kekuatan kita. Aku akan bertanggung jawab untuk menangkap Zhou Yu dan membawanya kembali, sementara kalian bertiga akan bergabung untuk menjatuhkan LF Fang dan semua asetnya. Kata guru kedua sambil tersenyum. Tidak masalah. Liu Zongzhen, Gao Yingxiang,
Lin Zhaoxuan dan yang lainnya semuanya tersenyum cerah. Dengan mengalahkan LV Fang, itu berarti mereka berhak membagi hasil rampasan, jadi mereka tentu saja senang. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Tuan kedua bermaksud menggunakan mereka sebagai pion untuk melenyapkan pasukan yang tidak menyerah. Pada saat mereka membantu asosiasi letian menelan semua kekuatan ini, sudah waktunya bagi asosiasi letian untuk bergerak. Semoga aliansi kita dapat mengambil alih dunia bisnis Qinzu secepat mungkin. Bersulang. Semua orang, dengan motif tersembunyi mereka masing-masing, mengangkat gelas mereka untuk merayakan. Keluarga Zhao. Pada saat ini, Zhou Yu berada di kamar Zhao Jianlong, memeriksa luka-lukanya. Zhou Yu, kakek buyutku, dia. Zhao Feier berkata dengan wajah khawatir. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Cedera penatua Zhao tidak terlalu serius. Saya akan mengobatinya sekarang. Itu bagus. Zhao Feier akhirnya menghela napas lega. Zhou Yu menempelkan telapak tangannya di dada Zhao Jianlong, lalu perlahan-lahan mengalirkan ki sejati kayu Yi ke dalam tubuhnya. Cedera Zhao Jianlong terutama disebabkan oleh pukulan keras dari tuan kedua di dadanya. Akan tetapi, pukulan itu tidak memiliki banyak kekuatan. Zhou Yu menduga bahwa tuan kedua mungkin tidak berani menyerang secara terang-terangan, hanya ingin mengintimidasi tetua Zhao. Tak lama kemudian, luka Zhao Jianlong pun sembuh. Zhao Jianlong perlahan membuka matanya, lalu wajahnya menampakkan keterkejutan. Zhou Yu, kamu. Aku tidak salah lihat, kan? Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Penatua Zhao, Anda tidak salah lihat, saya baik-baik saja sekarang. Zhao Jianlong dengan gembira meraih tangan Zhou Yu. Bagus, bagus, ini luar biasa. Penatua Zhao, yakinlah, aku pasti akan membalaskan pukulan ini untukmu. Zhao Jianlong cepat melambaikan tangannya. Baguslah kamu baik-baik saja. Asosiasi letian itu kuat, kita harus berusaha untuk tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Petik 2. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Penatua Zhao, dendamku pada asosiasi letian tidak bisa diselesaikan lagi. Sekalipun mereka tidak mendatangiku, aku tetap harus mengejar mereka. Zhou Yu menjelaskan secara singkat bagaimana dia membunuh tuan ketiga dan tuan kelima. Zhao Jianlong tercengang. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa tuan kedua berani menyerbu keluarga Zhao di siang bolong. Kembali sadar, Zhao Jianlong berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, Zhou Yu, silakan saja, aku pasti akan mendukungmu dengan sekuat tenaga. Terima kasih, tetua Zhao, kata Zhou Yu sambil tersenyum. Saat itu, ponsel Zhou Yu tiba-tiba berdering. Itu panggilan dari Qin Lan. Zhou Yu, kamu di mana? Aku akan datang menjemputmu. Petik 2. Jemput aku. Zhou Yu terkejut. Apa? Anda berjanji untuk menghadiri perjamuan keluarga Qin dan kebetulan membantu saya. Kau tidak berpikir untuk mundur, kan? Zhou Yu menepuk dahinya sendiri, hampir lupa akan hal itu. Baiklah, aku di. Zhou Yu tiba-tiba melihat Zhao Feier di sebelahnya, menatapnya dengan mata terbelalak, ingin tahu. Dia segera mengubah jawabannya. Sudahlah, kamu tidak perlu menjemputku, aku akan pergi ke sana sendiri. Bab 486. Perjamuan keluarga Qin. Setelah menutup telepon, Zhao Feier bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Apakah kamu ada sesuatu yang harus dilakukan? Zhou Yu tersenyum kecut dan berkata. Ya, aku berjanji untuk membantu seseorang, dan aku hampir lupa. Feier, Tuan Zhao sudah baik-baik saja, dia akan pulih setelah istirahat sehari. Kalau begitu aku pergi dulu. Setelah meninggalkan rumah keluarga Zhao, Zhou Yu menghela napas sedikit lega. Bahkan dia tidak tahu mengapa, tetapi dia secara naluriah menolak tawaran Qin Lan untuk menjemputnya sekarang. Dia naik taksi dan langsung menuju ke keluarga Qin. 1 jam kemudian, Zhou Yu melangkah melewati gerbang villa keluarga Qin. Hari ini adalah acara jamuan keluarga di rumah keluarga Qin, jadi wajar saja jika tempat itu ramai dengan kegembiraan. Saat Zhou Yu memasuki gerbang, dia melihat beberapa mobil mewah terparkir di halaman, salah satunya memiliki plat nomor Shanghai. Zhou Yu hanya melirik mereka sebelum melangkah masuk. Dia baru saja mencapai pintu masuk ketika dia melihat Qin Lan keluar. Hari ini, Qin Lan mengenakan gaun bandeau berwarna putih pucat. Bagian atas gaun itu sejajar dengan bahunya, memperlihatkan sekilas tulang selangkanya yang halus dan sedikit belahan dada. Bagian bawahnya hanya melewati lutut, memperlihatkan betisnya yang ramping, sempurna seperti batu giok. Sepatu hak tinggi kristalnya menambah perawakannya yang tinggi dan elegan. Pakaiannya tidak terbuka dan tidak pula kurang seksi, dengan sempurna memperlihatkan bentuk tubuhnya yang panjang dan tubuhnya yang menggerahkan. Sekilas, sulit untuk mengalihkan pandangan darinya. Melihat tatapan Zhou Yu yang tertegun,
Qin Lan tidak dapat menahan diri untuk memperlihatkan ekspresi gembira di matanya. Dia dengan anggun mendekati Zhou Yu dan berputar di depannya. Apakah aku terlihat bagus? Zhou Yu tersadar kembali dan menyentuh hidungnya. Sangat cantik. Hehe. Wanita berpakaian untuk menyenangkan orang yang mereka sukai. Usahanya berdandan secermat itu hari ini tidak sia-sia. Qin Lan dengan senang hati mengaitkan lengannya ke lengan Zhou Yu. Ayo, kita masuk. Qin Lan membawa Zhou Yu ke dalam villa. Pada saat ini, ruang tamu villa itu dipenuhi orang. Mereka semua adalah kerabat keluarga Qin. Di sebelah ruang tamu, ada sebuah meja dengan banyak hadiah diletakkan di atasnya. Tepat pada saat itu, Zhou Yu tiba-tiba terdiam, tatapannya langsung beralih ke sebuah kotak yang dibungkus dengan indah di atas meja hadiah. Buah Yuan emas. Zhou Yu tidak pernah menduga akan merasakan kehadiran buah Yuan emas di sini. Dia segera melepaskan indera ketuhanannya untuk menyelidiki bagian dalam kotak yang dibungkus dengan indah itu. Di dalam kotak itu, 3 jenis bahan obat tersusun rapi. Yang di tengah adalah buah Yuan emas yang sudah lama diidam-idamkannya. Dia tidak pernah membayangkan bertemu buah Yuan emas di tempat ini. Dia sangat gembira. Saat Zhou Yu menarik indera ketuhanannya, dia melihat sebuah nama pada kotak itu. Dengan hormat dari keluarga Shanghai Lian. Keluarga Shanghai Lian. Pada saat itu, Qin Lan berbisik padanya. Zhou Yu, apakah kamu melihat orang-orang yang duduk di sofa di sana? Zhou Yu mengikuti tatapan Qin Lan. Dia melihat 3 orang duduk di sofa. Salah satunya tentu saja Qin Dingbang. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya yang tampaknya beberapa tahun lebih muda dari Qin Dingbang. Di samping mereka ada seorang pemuda, berusia sekitar 30 tahun. Mereka berdua, yang satu pamanku, namanya Yi Xiaoliang, dan yang satunya calon pelamar yang ingin diperkenalkan pamanku kepadaku, kurasa namanya seperti Lian Yiyang. Lian Yiyang. Mungkinkah kotak yang berisi buah Yuan emas itu adalah hadiah darinya? Aku sungguh tidak menyukai Lian Yiyang itu, ada sesuatu pada tatapannya yang selalu tampak mesum bagiku. Kau harus mendukungku sebentar lagi, oke? Zhou Yu mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Qin Lan, bergandengan tangan dengan Zhou Yu, berjalan mendekat. Ayah, Zhou Yu ada di sini. Ketiga lelaki itu tengah berbicara dan, saat mendengar suara Qin Lan, semuanya mendongak secara bersamaan. Qin Dingbang terkekeh dan berdiri secara proaktif. Zhou Yu ada di sini, kemarilah dan duduklah. Ekspresi Yi Xiaoliang dan Lian Yiyang menjadi gelap. Cara Qin Lan bersandar pada Zhou Yu terlalu intim. Yi Xiaoliang angkat bicara. Laner, siapa dia? Qin Lan tersenyum dan berkata, Paman, aku lupa mengenalkannya padamu, dia pacarku, Zhou Yu. Ekspresi wajah Yi Xiaoliang berubah masam. Laner, bukankah ini omong kosong? Sejak kapan kamu punya pacar, dan kok aku nggak tahu? Qin Lan mengangkat alisnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Paman, bukankah ayahku sudah memberitahumu? Qin Dingbang merasakan kedutan di sudut matanya dan diam-diam meringis. Gadis ini benar-benar membuatku dalam posisi sulit. Namun tidak ada yang bisa dilakukan, ia terpaksa melompat ke dalam lubang yang digali putrinya. Qin Dingbang berkata sambil tersenyum. Xiaoliang, kau tahu, aku sangat sibuk akhir-akhir ini sampai-sampai aku lupa kalau gadis ini mulai berkencan. Kesalahanku, salahku. Mendengar ini, Lian Yiyang langsung memandang Zhou Yu dengan sikap bermusuhan. Terutama melihat Qin Lan meringkuk di sebelah Zhou Yu, bahkan ada kecemburuan dan kemarahan di matanya. Pada saat itu, Yi Xiaoliang menepuk Lian Yiyang, memberi isyarat agar dia tidak marah. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Qin Lan. Laner, pernikahanmu adalah masalah yang harus diputuskan oleh ibumu dan kami, tetapi karena ibumu meninggal lebih awal, aku, sebagai pamanmu, tidak punya pilihan selain berbicara. Kamu harus mengerti bahwa statusmu bukanlah orang biasa, baik keluarga Qin maupun keluarga Yi bukanlah keluarga biasa. Oleh karena itu, baik ketika mencari pacar atau suami, Anda harus memilih dengan hati-hati dan tidak bertindak berdasarkan keinginan. Qin Lan menjawab sambil tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu, Paman. Yi Xiaoliang mengerutkan keningnya, melirik Zhou Yu. Laner, maksudku, kau harus mencari seseorang yang status sosialnya setara, bukan sembarang orang. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhou Yu. Dia sangat menyadari kekuatan-kekuatan teratas di negara Qin, apakah itu 7 keluarga besar, beberapa aliansi dagang besar, atau pejabat pemerintah negara bagian, tidak ada yang bermarga Zhou. Qin Lan tampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud Yi Xiaoliang sama sekali saat dia memiringkan kepalanya, bersandar di bahu Zhou Yu, dan berkata dengan riang. Paman, saya mengerti. Yi Xiaoliang merasa jengkel. Kamu pura-pura bodoh ya, gadis.
Selalu mengabaikanku, apakah aku harus menjelaskannya padamu? Pada titik ini, Qin Dingbang turun tangan untuk meredakan keadaan. Xiao Liang, generasi muda tidak seperti kita, bagi mereka, menyamakan status sosial adalah ide kuno. Mereka tidak peduli lagi tentang hal itu. Petik 2. Maksud saya, biarkan anak muda memutuskan urusan mereka sendiri. Bagaimana itu bisa diterima? Kedua keluarga kami bukanlah keluarga biasa, dan Lanner akan memikul tanggung jawab besar di masa depan. Suaminya tidak mungkin orang biasa. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Yi Xiaoliang menoleh ke Zhou Yu dan menginterogasi. Namamu Zhou Yu, kan? Apa latar belakang pendidikan Anda? Bagaimana karirmu? Bab 487. Bujukan yang sungguh-sungguh. Menghadapi pertanyaan Yi Xiaoliang, Zhou Yu memberikan jawaban yang tegas. Saya tidak pernah bersekolah. Saat ini saya adalah kepala keamanan di Lins Group di Yancheng. Tidak pernah bersekolah. Kepala keamanan. Wajah Yi Xiaoliang langsung menjadi gelap. Bukankah itu hanya seorang penjaga keamanan? Kakak ipar, apakah ini pacar Qin Lan? Dengarkan dia, apakah dia layak untuk Qin Lan? Namun Qin Dingbang berkata, Xiaoliang, aku baru saja bilang, anak muda punya pemikirannya sendiri, Qin Lan sudah dewasa, aku tidak bisa memaksanya melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Jadi kau hanya melihatnya melompat ke dalam perapian. Perapian. Qin Dingbang menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Sebenarnya, aku cukup setuju dengan Zhou Yu, kurasa dia pasti bisa menjaga Qin Lan dengan baik, kan, Zhou Yu? Qin Dingbang tiba-tiba menoleh ke Zhou Yu. Tatapan penuh harap di matanya membuat Zhou Yu sejenak tidak dapat menilai apakah Qin Dingbang bertanya dengan tulus atau hanya berpura-pura di depan orang banyak. Saya. Zhou Yu membuka mulutnya tetapi tidak tahu apakah dia harus setuju. Pada saat itu, rasa sakit yang tajam menjalar ke lengannya. Qin Lan mencubit sedikit daging di lengannya, mata indahnya melotot ke arahnya. Zhou Yu dengan cepat berkata, tentu saja. Saya bisa merawat Nona Qin dengan baik. Begitu kata-kata, Nona Qin, keluar dari mulutnya, Zhou Yu merasakan nyeri tajam lainnya di lengannya. Zhou Yu diam-diam meringis. Namun, Yi Xiaoliang sangat marah. Saya tidak setuju. Meskipun adikku sudah tidak ada lagi di sini, aku sebagai pamannya masih di sini, aku tidak setuju, Qin Lan tidak boleh menikah dengannya. Kali ini, Qin Lan juga marah. Paman, pernikahanku adalah keputusanku, tolong jangan ikut campur dengan paksa, Paman. Melihat Qin Lan kesal, nada bicara Yi Xiaoliang sedikit melunak, tetapi dia masih mencoba membujuknya. Qin Lan, kamu masih muda dan mungkin baru pertama kali merasakan manisnya cinta. Tapi Paman ingin memberitahumu, manisnya cinta tidak bisa bertahan seumur hidup, yang benar-benar bertahan adalah karir. Meskipun ayahmu adalah orang terkaya di Qinzhou, pengaruhnya sebagian besar terletak di dunia bisnis. Jika tidak ada kekuatan militer yang kuat untuk mengamankannya di masa depan, semakin banyak kekayaan yang dikumpulkannya, semakin besar kemungkinan sebagian orang akan menginginkannya dan bahkan menjarahnya. Pria tanpa cacat akan memancing kecemburuan karena memiliki batu giok, ini bisa membawa bencana bagi keluargamu, mengerti? Lagi pula, aku dengar dari ayahmu bahwa sudah ada orang yang mengincarmu di Qinzhou, kamu sendiri juga mengalami banyak masalah, bukan? Saya ingin memberitahu Anda, ini bukan kecelakaan, tapi keniscayaan. Meskipun uang bisa menyewa seniman bela diri yang kuat untuk melindungi Anda, jika mereka melindungi Anda demi uang, mereka bisa mengkhianati Anda demi uang, pada akhirnya, ini bukanlah pendekatan yang paling aman. Pada titik ini, Yi Xiaoliang menarik Lian Yiyang ke sampingnya. Keluarga Yiyang adalah keluarga seni bela diri yang terkenal dan dihormati di seluruh Shanghai. Begitu kalian berdua bersatu dalam pernikahan, itu akan seperti menggabungkan kekayaan keluarga Qin dengan kekuatan bela diri keluarga Lian, yang seperti menambahkan sayap pada seekor harimau, itu akan menjadi semakin makmur. Lagi pula, ikatan pernikahan ini kuat, jadi tidak perlu khawatir akan pengkhianatan, nantinya, keluarga Qinmu bisa berekspansi ke Shanghai melalui hubungan ini, dan semuanya akan menguntungkan kalian tanpa ada yang dirugikan. Lian Yiyang menunjukkan sikap arogan. Paman Yi benar. Keluarga Lian kami dihormati di Shanghai, banyak orang ingin menjalin hubungan dengan keluarga kami, tetapi sejauh ini, belum ada wanita yang menarik perhatian saya. Nona Qin, saya pikir penampilan dan bentuk tubuh Anda memenuhi standar saya setuju untuk menikah dengan Anda. Namun, sekarang kamu harus segera mengusir pengawal kecilmu itu. Melihat nada dan perilaku arogan Lian Yiyang, Qin Lan langsung menjadi marah. Dia berkata dengan ekspresi dingin. Paman, kamu benar, keluarga Qin kita memang membutuhkan pasukan bela diri yang kuat untuk perlindungan. Namun, itu bukan keluarga Lian, dan tentu saja bukan dia. Itu Zhou Yu. Karena Zhou Yu juga seorang seniman bela diri, dia bisa sepenuhnya melindungiku.
Petik 2. Yi Xiaoliang tercengang. Katamu, dia seorang seniman bela diri. Qin Lan, jangan bicara omong kosong. Lian Yiyang tertawa ringan. Paman Yi, bukankah dia seorang penjaga keamanan? Mungkin dia memang punya beberapa kemampuan bertarung, mungkin dia menggunakan kemampuan itu untuk menipu Nona Qin. Petik 2. Yi Xiaoliang kembali sadar. Benar. Orang ini adalah kepala keamanan, mengetahui beberapa keterampilan bertarung bukanlah hal yang aneh. Yi Xiaoliang berkata dengan nada menghina. Qin Lan, seharusnya kau tidak menjadi gadis yang naif lagi, yang kumaksud dengan perlindungan bela diri bukanlah mencari pengawal kecil yang tahu beberapa teknik bertarung. Saya berbicara tentang sebuah keluarga, yang memiliki pengaruh seni bela diri yang kuat. Siapa dia? Melihat Zhou Yu diremehkan di setiap kesempatan, Qin Lan tidak tahan lagi. Paman, Zhou Yu bukan seniman bela diri biasa, dia. Qin Lan hendak mengungkapkan kultivasi Zhou Yu, tetapi Zhou Yu menghentikannya. Zhou Yu tiba-tiba melingkarkan lengannya di bahu Qin Lan, dengan lembut meremas tubuh rampingnya ke dalam pelukannya, dan terkekeh pelan. Qin Lan, kurasa tidak perlu membuang-buang waktu di sini, bagaimana kalau kita jalan-jalan keluar? Qin Lan tidak menyangka Zhou Yu akan melakukan tindakan penuh kasih sayang seperti itu, dan untuk sesaat, jantungnya berdebar kencang, dan rona merah muncul di wajahnya. Zhou Yu tersenyum tipis, memegang Qin Lan saat dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Berhenti di situ. Lian Yiyang meraung dengan marah. Raungan itu langsung menenangkan ruang tamu yang ramai, dan semua orang menatap Lian Yiyang dengan ekspresi bingung. Wajah Lian Yiyang begitu muram hingga hampir meneteskan air. Wanita yang ia sukai dipeluk oleh seorang penjaga keamanan kecil tepat di depan matanya. Ini sama saja dengan menamparkan wajahnya, bahkan menamparkan wajah keluarga Lian. Lepaskan dia sekarang, atau... Zhou Yu berhenti, berbalik, dan menatapnya dengan setengah tersenyum. Atau apa lagi? Atau, aku akan mematahkan tanganmu. Lian Yiyang berteriak dingin, dan dalam sekejap, aura kuat meletus darinya. Alam bawaan. Bab 488. Bertaruh dalam kontes. Harus dikatakan, Lian Yiyang ini benar-benar pantas menyandang latar belakangnya dari keluarga seni bela diri di kota Shanghai. Di negara Qin, Zhou Yu belum pernah melihat seorang pun yang berusia di bawah 30 tahun yang merupakan seorang master bawaan selain dirinya sendiri. Lian Yiyang ini memang punya modal untuk bersikap sombong. Datanglah dan coba. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Lian Yiyang yang terprovokasi oleh Zhou Yu langsung ingin bertindak. Pada saat ini, Qin Dingbang buru-buru menghentikan mereka berdua. Bagaimanapun juga, ini adalah rumahnya, dan dengan begitu banyak kerabat yang hadir, perkelahian mustahil terjadi. Kedua pemuda itu sebaiknya menenangkan diri. Tidak bisakah kita duduk dan membicarakan ini baik-baik? Yi Xiaoliang berkata dengan suara dingin. Kakak ipar, kamu tidak perlu ikut campur dalam hal ini, menurutku anak ini hanya perlu diberi pelajaran. Dia jelas-jelas memanfaatkan fakta bahwa Nona Qin menyukainya, itulah mengapa dia berani bersikap kurang ajar. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah sangat licik. Jika ini terus berlanjut, aku sama sekali tidak akan mengizinkan Nona Qin menikah dengannya. Petik 2. Qin Dingbang juga mulai marah. Xiaoliang, aku ayah Nona Qin, kan? Apakah saya tidak punya hak untuk memutuskan masalah pernikahan putri saya? Yi Xiaoliang tidak menyangka Qin Dingbang benar-benar berpihak pada Zhou Yu. Kakak ipar, kamu. Pada saat ini, Lian Yiyang angkat bicara. Dia langsung menyapa Zhou Yu. Nona Qin bilang kamu mengerti seni bela diri, kan? Karena kita berdua seniman bela diri, apakah kamu berani bersaing denganku? Jika kau kalah, aku tidak akan melumpuhkan lenganmu, kau hanya perlu keluar dari keluarga Qin sendiri. Sebelum Zhou Yu bisa berbicara, Qin Dingbang dengan cepat berkata, Tuan Muda Lian, lupakan saja. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia sangat jelas tentang kekuatan seni bela diri Zhou Yu, kekuatannya sebanding dengan seorang master alam suci. Lian Yiyang melawan Zhou Yu akan seperti seekor belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Namun, Yi Xiaoliang segera berkata, benar sekali, Yiyang benar. Karena kita adalah seniman bela diri, kita harus memecahkan masalah dengan cara seniman bela diri. Kakak ipar, kamu seharusnya tidak menghentikan mereka. Jika anak ini bahkan tidak berani menghadapi kontes seperti itu, apakah menurutmu dia benar-benar bisa melindungi Nona Qin? Lagi pula, meskipun kamu bisa menghentikannya sekarang, bisakah kamu menghentikannya selamanya? Perkataan Yi Xiaoliang secara halus mengisyaratkan bahwa bahkan jika Lian Yiyang tidak bertindak hari ini, dia akan bertindak di masa mendatang. Ini adalah ancaman yang jelas. Wajah Qin Dingbang langsung berubah jelek. Pada saat ini, Zhou Yu mulai berbicara. Yi,
menurut apa yang kau katakan, jika aku bisa mengalahkannya hari ini, kau tidak akan mengganggu pernikahan Nona Qin di masa depan, kan? Yi Xiaoliang mencibir. Tentu saja. Baiklah, dengan Paman Qin sebagai saksi, saya harap Anda akan menepati janji Anda. Dia datang ke perjamuan keluarga Qin hari ini justru untuk menyelesaikan masalah ini bagi Qin Lan. Sekarang, ada kesempatan untuk memecahkan masalah tersebut, dan Zhou Yu tentu tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Yi Xiaoliang, mendengar persetujuan Zhou Yu, tidak dapat menahan senyum dingin di matanya. Anak itu masih terlalu muda, dan menjadi marah hanya setelah beberapa kali diprovokasi. Dia tahu betul kekuatan Lian Yiyang, dia adalah seorang master bawaan yang baru berusia 30 tahun. Di tempat seperti negara Qin, kecuali Anda seorang pria berusia 50-an atau 60-an, pemuda mana yang bisa mengalahkannya. Dia memperkirakan bahwa Lian Yiyang hanya membutuhkan satu serangan untuk melumpuhkan Zhou Yu. Setelah itu, aliansi melalui pernikahan akan aman. Itu wajar saja. Karena kamu sudah setuju, ayo kita keluar untuk bertanding, kata Yi Xiaoliang sambil mulai berjalan keluar. Lian Yiyang juga memiliki senyum dingin di wajahnya. Dia telah memutuskan untuk memberi Zhou Yu pelajaran keras, terutama tangan yang menyentuh bahu Qin Lan, tangannya harus dilumpuhkan. Jika tidak, gejolak hatinya akan sulit ditelan. Akan tetapi, Zhou Yu tidak bergerak sama sekali, tidak menunjukkan niat untuk keluar. Tunggu sebentar. Yi Xiaoliang, Lian Yiyang, dan yang lainnya menghentikan langkah mereka dan berbalik. Apa? Sedang berpikir dua kali, kata Lian Yiyang dengan ekspresi tidak senang. Zhou Yu tersenyum tipis. Tentu saja tidak, jawabnya. Hanya saja menurutku itu agak tidak adil. Apa yang tidak adil? Jika saya kalah dalam kontes, saya pergi, tapi bagaimana dengan dia? Bagaimana jika dia kalah? Wajah Yi Xiaoliang menjadi gelap. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Itu kamu, bukan dia. Lian Yiyang tidak ingin membuang kata-kata lagi dan langsung bertanya. Jadi apa yang kamu inginkan? Uang. Zhou Yu tersenyum tipis dan menunjuk ke meja hadiah di pintu masuk, khususnya kotak di atasnya. Itu sesuatu yang kamu bawa, kan? Saya menginginkannya. Lian Yiyang terkejut, dia tidak menyangka Zhou Yu akan mengajukan permintaan seperti itu. Apakah kamu tahu apa itu? Zhou Yu tersenyum. Tentu saja. Itu adalah bahan obat, lebih tepatnya, obat spiritual. Petik 2. Bagaimana kamu tahu hal itu? Qin Lan segera berkata. Zhou Yu adalah seorang dokter ilahi, kau tahu. Dia. Seorang dokter ilahi. Lian Yiyang tertawa mengejek. Sudah cukup buruk bahwa seni bela diri negara bagian Qin itu sampah, tapi aku tidak menyangka bidang medisnya juga sampah, di mana ada Tom, Dick, atau Harry yang mengaku sebagai dokter ilahi. Apa yang bisa disembuhkan? Mari kita dengarkannya. Zhou Yu, dengan tidak sabar, berkata. Kamu terlalu banyak bicara. Apakah ini kesepakatan atau tidak? Jika kamu takut, katakan saja. Lian Yiyang, yang marah dengan sikap Zhou Yu, membalas. Apa yang menakutkan tentang berjudi hanya dengan 3 obat spiritual? Lian Yiyang tidak berpikir sedetik pun bahwa ia akan kalah. Sekarang Anda tidak punya alasan untuk menunda lebih lama lagi. Aku akan menunggumu di luar, dia mengakhiri ucapannya dan kemudian Lian Yiyang berjalan keluar dengan langkah pasti. Bab 489. Dikalahkan dengan mudah. Zhou Yu terkekeh dan mengangkat kakinya untuk berjalan keluar. Pada saat ini, Qin Dingbang mendekati Zhou Yu, menghalangi jalannya, dan kemudian berbisik. Zhou Yu, tunjukkan belas kasihan. Zhou Yu tersenyum tipis. Baiklah. Setelah pergi keluar, Lian Yiyang sudah siap. Saat melihat Zhou Yu keluar, dia tampak tidak mau menunggu sedetik pun. Sambil berteriak dengan dahsyat, Lian Yiyang langsung menyerang Zhou Yu, Gang Jin melonjak dan membentuk wujud palu berat di tinjunya. Namun, Zhou Yu berdiri tak bergerak, bagi orang luar tampak seperti dia sangat ketakutan. Meskipun Qin Lan sangat percaya pada Zhou Yu, melihatnya tidak menghindar tetap membuatnya cemas. Zhou Yu, hati-hati. Begitu kata-katanya terucap. Bang! Tinju Lian Yiyang menghantam dada Zhou Yu dengan keras. Saat dia menyerang, wajah Lian Yiyang dipenuhi dengan senyuman yang mengerikan. Pukulannya adalah salah satu keterampilan pamungkas keluarga Lian, pukulan 1000 lapisan. Pada level tertingginya, tinju ini dapat menumpuk 1000 lapis kekuatan, menyalurkan kekuatan sedemikian rupa sehingga dapat meratakan gunung. Meskipun dia hanya menguasai penumpukan 5 lapis, para ahli alam bawaan biasa tidak dapat menahan pukulannya, dan bahkan mereka yang baru saja memasuki alam bawaan agung akan terluka jika mereka menghadapinya secara langsung. Beraninya Zhou Yu menerima pukulan ini secara langsung, di matanya, berarti Zhou Yu sudah mati. Akan tetapi,
senyum di wajahnya belum sepenuhnya mengembang sebelum tiba-tiba membeku. Sebab, Zhou Yu tidak bergerak sedikit pun, dan bahkan ekspresi wajahnya tetap tidak berubah. Pada saat itu, sebuah pemandangan aneh terjadi di halaman. Lian Yiyang mempertahankan sikap langka busur, tinjunya menekan dada Zhou Yu, kedua pria itu tampak seolah-olah sedang bermain-main. Anda, Lian Yiyang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya itu saja. Kemudian, Zhou Yu angkat bicara, menggelengkan kepala sambil tersenyum. Maaf, terlalu lemah. Saat kata-katanya selesai diucapkan, Zhou Yu mulai bergerak. Dia mengangkat tangannya, mencengkeram pergelangan tangan Lian Yiyang, dan dengan sedikit usaha, melemparkan Lian Yiyang keluar tanpa terkendali. Ledakan. Tubuh Lian Yiyang terbentur keras ke dinding luar villa dan kemudian jatuh ke semak-semak di tanah. Semua orang tercengang. Kerumunan orang menyaksikan kejadian ini dengan tak percaya. Apakah mereka sedang mementaskan sebuah drama? Namun, wajah Yi Xiaoliang berubah pucat. Dia bergegas dan menarik Lian Yiyang dari semak-semak. Dia mendapati lengan Lian Yiyang terkulai lemas, jelas terkilir, dengan darah di mulutnya. Rambutnya yang biasanya licin kini kusut berantakan dengan dedaunan mencuat keluar, acak-acakan. Yiyang, apakah kamu? Oke. Pada saat ini, guncangan fisik dan emosional telah menyebabkan tatapan Lian Yiyang menjadi kosong, dan kesadarannya kacau, hampir tidak mampu berdiri tegak. Jika bukan karena dukungan Yi Xiaoliang, dia pasti sudah pingsan. Yi Xiaoliang sangat marah. Dia menoleh ke arah Zhou Yu. Bajingan! Kau benar-benar mengalahkan Yiyang sampai sejauh ini. Apakah kamu menyadari besarnya masalah yang telah kamu timbulkan? Qin Dingbang mengerutkan kening. Xiaoliang, pembicaraan macam apa itu? Duel mereka terjadi di hadapan kita semua, disetujui oleh kedua belah pihak. Karena ini adalah duel, tentu saja ada yang menang dan ada yang kalah. Apakah kamu mengusulkan agar kita memainkan permainan balas dendam setelahnya? Yi Xiaoliang membalas. Kakak ipar, orang-orang bodoh mungkin dimaafkan, tapi tentu saja kamu tahu seberapa besar kekuasaan keluarga Lian di kota Su. Mereka membawa mas kawin yang besar untuk melamar keluarga Qin, dan sekarang, dengan pengantin pria yang terluka seperti ini, bagaimana mungkin keluarga Lian tidak mencari pembalasan? Ini bukan hanya tentangmu, aku juga sudah tamat. Alis Qin Dingbang berkerut. Itu berlebihan. Jika keluarga Lian begitu tidak masuk akal, maka aku benar-benar keberatan dengan pernikahan ini. Sedangkan bagimu, jika kamu merasa tidak aman di kota Su, maka datanglah ke negara bagian Qin. Aku tidak percaya kalau keluarga Lian berani menimbulkan masalah di sini. Petik 2. Bentak Yi Xiaoliang. Kakak ipar, kamu meremehkan kekuatan keluarga Lian. Saya tidak bersikap menakut-nakuti. Berdasarkan apa yang aku ketahui, keluarga Lian tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Petik 2. Saat ini, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menangkap pemuda ini. Saya pribadi akan membawanya untuk meminta maaf kepada keluarga Lian dan menyerahkannya kepada mereka untuk ditangani. Hanya dengan begitu kita bisa mencegah kemarahan keluarga Lian. Sebelum Yi Xiaoliang selesai berbicara, Qin Lan menjadi marah. Cukup, Paman. Aku selalu menganggapmu kuat dan baik hati, seperti ibuku. Aku tak percaya setelah beberapa tahun, kau sudah menjadi begitu penjilat. Petik 2. Zhou Yu menyelamatkan hidupku dan telah membantu ayahku berkali-kali. Bagi keluarga kami, dia adalah dermawan terbesar kami. Petik 2. Bahkan jika aku tidak menikahinya, aku pasti tidak akan menikahi Lian Yiyang. Lagi pula, siapapun yang ingin mencelakai Zhou Yu sama saja dengan memancing pertengkaran dengan keluarga kita. Ayahku dan aku akan berjuang sampai mati demi Zhou Yu. Petik 2. Yi Xiaoliang terkejut dan marah. Dia tidak menyangka Qin Lan yang biasanya lembut akan menyerangnya seperti ini, dan kata-katanya tidak tanggung-tanggung. Qin Lan tidak mau mendengarkannya lagi. Dia menggenggam tangan Zhou Yu dan kembali ke dalam rumah. Qin Dingbang melirik Yi Xiaoliang. Xiaoliang, apa yang dikatakan Xiaolan juga mewakili pendirianku. Jika kamu masih menganggap kami sebagai keluarga, jangan dorong kami. Kalau tidak, lebih baik kamu jaga dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, Qin Dingbang juga berbalik dan kembali ke kamarnya. Yi Xiaoliang mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi amarah. Dia menatap sosok Qin Dingbang yang menjauh, lalu menatap Lian Yiyang dalam pelukannya, sambil menggerutu marah, dia menggendong Lian Yiyang ke mobil, lalu melaju pergi. Setelah Qin Lan dan yang lainnya kembali ke kamar, Qin Lan segera menyerahkan kotak hadiah yang dibawa Lian Yiyang kepada Zhou Yu. Zhou Yu, apakah ini yang kamu inginkan? Ini, ambillah. Bab 490. Alam 6 Kuali. Zhou Yu tidak berdiri dalam upacara dan menerima kotak hadiah itu. Dia membuka kotak hadiah,
mengeluarkan buah Yuan emas di dalamnya, dan kemudian menyerahkan dua jenis obat spiritual yang tersisa kepada Qin Lan. Qin Lan menggelengkan kepalanya. Simpan saja, aku tidak tahu cara menggunakannya. Zhou Yu tersenyum dan berkata, kedua jenis tanaman obat ini merupakan suplemen. Anda dapat menggunakan lebih sedikit saat memasak sehari-hari. Mereka memperkuat tubuh dan memperpanjang umur, efeknya cukup baik. Petik 2. Ini sudah cukup bagiku. Qin Lan tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah ini buah Yuan emas yang kau minta aku bantu temukan hari itu? Zhou Yu mengangguk. Dengan itu, kekuatanku akan meningkat secara signifikan. Itu bagus. Qin Lan tampak gembira. Zhou Yu makan di rumah keluarga Qin, dan setelah makan, dia mengucapkan selamat tinggal dan tidak sabar untuk kembali ke Villa Half Moon Bay, bersiap untuk minum obat dan menerobos ke alam 5 kuali. Sementara itu, saat Zhou Yu meminum obatnya, di lokasi lain, markas besar asosiasi letian. Yang kedua adalah mondar-mandir di luar halaman. Sudah 2 hari sejak sang guru surgawi melumpuhkan Zhou Yu. Selama 2 hari ini, sang guru surgawi sedang menyendiri. Yang kedua sangat ingin menangkap Zhou Yu dan membawanya kembali, tetapi dia tidak sabar menunggu sang guru surgawi menyelesaikan pengasingannya. Mungkinkah guru surgawi benar-benar terluka parah? Kedua, teringat kembali kejadian guru surgawi yang berdarah pada hari itu. Saat ekspresinya berfluktuasi dengan tidak pasti, suara pintu terbuka bisa terdengar. Second menoleh untuk melihat dan langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan. Guru surgawi, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Sang guru surgawi mengangguk samar. Apa itu? Apakah ada masalah? Guru surgawi, begini, Zhou Yu telah dilumpuhkan olehmu. Aku ingin merebutnya kembali dari keluarga Zhao, aku ingin melihatnya hidup atau mati. Tanpa melihatnya, aku, bersama dengan kepala keluarga Liu, tidak bisa tenang. Petik 2. Sang guru surgawi mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita bawa anak muda itu kembali. Ini akan memungkinkan saudaraku untuk membalas dendam juga. Petik 2. Wajah Second berseri-seri karena kegembiraan. Guru surgawi, kapan kita berangkat? Ayo pergi sekarang. Baiklah, tapi Tuan Surgawi, mohon tunggu sebentar, saya perlu menghubungi utusan khusus Yang dan Zhao Songqing. Mengapa menghubungi mereka? Tuan Surgawi, Anda mungkin tidak tahu, tetapi keluarga Zhao adalah kekuatan pemerintah negara bagian. Mengacaukan mereka sama saja dengan menentang Qi Guochang. Jika dia campur tangan, kita mungkin akan kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Utusan khusus Yang dan Zhao Songqing, yang satu mewakili balai hukuman dan yang lainnya mewakili keluarga Zhao di ibu kota. Hanya dengan dukungan mereka kita dapat menghentikan Qi Guochang. Petik 2. Sang guru surgawi mengangguk. Bagus, kalau begitu hubungi mereka. Juga, jika kita pergi ke keluarga Zhao, bawalah saudaraku. Biarkan dia menangkap Zhou Yu secara pribadi, itu akan menjadi balas dendamnya. Petik 2. Yang kedua buru-buru berkata, tidak masalah. Segera, Tuan. Yang kedua membuat pengaturan, dan dengan Yang Tianpeng dan Zhao Songqing menghentikan Qi Guochang, dia, bersama dengan Master Surgawi dan Master Penjara Iblis, menuju ke arah keluarga Zhao. Villa Half Moon Bay. Pada saat ini, Zhou Yu sedang duduk bermeditasi di halaman. Seluruh tubuhnya diselimuti aura kemasan, diselingi dengan garis-garis bintik berdarah jika diamati lebih dekat. Aura emas dan bintik-bintik berdarah perlahan mulai menyatu, lalu diserap ke dalam tubuh Zhou Yu. Proses ini berlangsung 2 jam penuh. 2 jam kemudian, cahaya kemasan di sekitar Zhou Yu hampir seluruhnya terserap. Tepat pada saat itu, Zhou Yu tiba-tiba membuka matanya, dan dalam sekejap, auranya melonjak luar biasa, sebuah hantu kuali emas besar muncul entah dari mana, menjulang setinggi lebih dari selusin meter, menyelimuti tubuhnya, dan berputar perlahan. Pada saat ini, Zhou Yu memancarkan aura kuno dan mendalam yang tak terlukiskan. Tontonan ini hanya berlangsung sekitar 10 menit sebelum perlahan memudar. Ekspresi kegembiraan terpancar di wajah Zhou Yu. Alam 6 kuali. Saya berhasil. Semenjak dia memperoleh teknik kuali emas, metode kultivasi ini telah membantunya beberapa kali di masa krisis dan sangat meningkatkan kekuatan penyempurnaan tubuhnya, membawanya ke puncak alam bawaan. Akan tetapi, seiring lawan yang dihadapinya bertambah kuat, teknik kuali emas yang setengah lengkap, yang hanya mampu mencapai alam 5 kuali, secara bertahap mulai melemah. Bahkan saat Zhou Yu meminjam teknik zirah darah untuk meningkatkan teknik kuali emas, peningkatannya terbatas pada perubahan kuantitatif. Namun hari ini, kekuatan obat dari buah Yuan emas telah menyebabkan perubahan kualitatif dalam teknik kuali emasnya, mencapai alam 6 kuali. Dengan demikian, meskipun ranah pemurnian tubuhnya belum menembus alam suci, ia sebenarnya memiliki kekuatan alam suci berkat kekuatan dahsyat teknik kuali emas.
Sangat disayangkan Yang Siwu tidak ada di sana, jika tidak, ia ingin sekali bertanding dengan Yang Siwu untuk mengetahui sejauh mana kekuatannya saat ini. Bersamaan dengan itu Zhou Yu berhasil maju ke alam 6 kuali, di kediaman keluarga Zhao Provinsi. Zhao Jianlong sedang berbaring di tempat tidur sementara Zhao Feier sedang membuat teh di sampingnya. Tepat pada saat itu, terdengar suara ledakan keras dari luar pintu depan. Tak lama kemudian, teriakan dari pengawal keluarga Zhao terdengar. Zhao Feier segera berdiri dan berlari ke jendela untuk melihat. Di pintu masuk, dia melihat 3 sosok menyerbu masuk. Yang kedua ada di antara mereka. Wajah Zhao Fei berubah. Kakek buyut, sungguh tidak baik, bahwa Tuan. Yang kedua dari asosiasi letihan ada di sini lagi. Petik 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.